Bruh. Ya, baik teman-teman. Kali ini saya akan membuat tutorial cara memandikan kucing di rumah. Jadi buat Anda teman-teman yang belum tahu bagaimana cara memandikan kucing di rumah, ikuti langkah-langkah yang akan saya berikan. Tetap di Papa Iyas Gorontalo. Ya, baik teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi langkah-langkah yang akan kita lakukan untuk memandikan kucing, yakni yang pertama, karena kucing yang kita akan mandikan itu umurnya baru sekitar 4 bulanan, jadi kita menggunakan air hangat. Jadi terlebih dahulu kita memanaskan air dengan menggunakan kompor ya. Jadi di samping kita menunggu air mendidih, terlebih dahulu kita mempersiapkan tentunya si kucing ya. Kita persiapkan, dan alatnya ada cotton bud, tisu, dan minyak zaitun. Ini fungsi-fungsi dari tisu, seperti halnya cotton bud. Jadi fungsinya tisu ini supaya agak lebih tebal, membersihkan daun telinga si kucing. Dan fungsi daripada minyak zaitun yaitu supaya kotoran telinga yang sudah keras, agak sulit diangkat, bisa diangkat dengan minyak zaitun ya. Jadi kita harus melilitkan tisu di cotton bud ya, dan kita berikan minyak zaitun, taruh minyak zaitun untuk ya membersihkan bagian dalam telinga. Jadi minyak zaitun ini tidak berbahaya bagi telinga, dan kita juga harus jangan terlalu banyak ya. Jadi tisu harus kita ganti dengan yang baru lagi. Jadi bagaimana caranya supaya si kucing tetap nyaman, tidak merasa terganggu. Dan ini juga saya rasa faktor dari kebiasaan, karena si kucing ini sudah saya terbiasakan dari dia berumur sekitar 2 bulan. Saya sering bersihkan telinganya, sering saya kontrol, dan penyakit telinga juga sering terjadi pada kucing apabila ada kayak telinga berair. Nah, itu segera dibawa ke dokter. Apabila ada kotoran telinganya itu agak keras, berarti alhamdulillah dia lagi sehat. Jadi kalau keras itu biasa kita gunakan minyak zaitun untuk mengangkat. Kalau dipaksa dengan tisu ataupun cotton bud, nah nantinya telinganya akan luka ya. Kalau gunakan ditambah dengan minyak zaitun akan lebih efektif membersihkan daun telinganya. Jadi buat teman-teman yang dalam keadaan sekarang ini ya, tidak kemana-mana, harusnya dan bahkan harus berada di rumah, langkah baiknya memandikan kucing sendiri ya.
dengan langkah-langkah yang sudah saya berikan. Ya, kita harus bersihkan ya, harus kita kontrol, kita lihat, karena kucing yang saya mandikan ini dia sudah terbiasa. Jadi langkah baiknya dibiasakan ya. Dan karena ini kucing kecil, masih bayi ya, kitten, kukunya kalau saya perhatikan masih belum terlalu keras, jadi belum digunting kukunya. Kalau untuk kucing besar, sebelum mandi digunting kukunya sama bersihkan telinga. Jadi kita sekarang ya kita finishing dengan minyak itu. Oke, jadi kita menuju ke tempat untuk memandikan kucing. Selesai dibersihkan daun telinganya. Nah, air sudah mendidih. Nah, ini adalah sampo untuk bayi ya. Kita harus campurkan dengan air yang dingin. Yang saya gunakan sampo Kasen ya, dari Johnson. Jadi bukan iklan. Nah, ini caranya. Awalnya itu jangan dulu langsung disiram, diguyur sekalian. Kita dengan cara perlahan, sedikit demi sedikit, dibasuh dengan air yang hangat. Jadi air yang digunakan ini sudah hangat, tidak dingin ya. Jadi dia tidak merasa kedinginan. Ya. Dengan terus ya, sekarang kita berikan sampo untuk yang pertama. Jadi supaya merata, angka baiknya kita cari posisi ya, posisi yang baik untuk supaya semua bulunya itu terkena sampo sampai ke kulit. Jadi sambil dipijat-pijat bagian telinga itu jangan sampai kemasukan air. Jadi kalau yang belum terbiasa, di lubang telinga dimasukkan kapas agar semua bagian badannya jangan sampai ada yang terlewatkan. Oke, kita basuh kembali yang kedua kalinya. Nah, ditutup telinganya seperti itu ya. Bagian leher. Nah, setelah dibasuh ya dengan kedua kalinya, kita harus menceburkan dia di air ya, dengan catatan kepalanya jangan sampai kena air ya, masuk air ya. Ini finishing yang terakhir ya. Iya, agar memang betul-betul bersih. Jadi memang benar-benar bersih. Tidak ada mengeluarkan sisa-sisa sampo ya, sisa-sisa sampo yang menumpuk, mungkin yang kebanyakan, ada juga di bagian badan yang kebanyakan. Jadi dia kan lebih tidak ada sisa-sisa sampo yang menumpuk di bagian
bulunya, apalagi yang sampai ke bagian kulit. Jadi kita basuh dengan air hangat sampai benar-benar bersih. Ya, jadi setelah direndam dengan air hangat untuk membersihkan sisa-sisa sampo yang melekat di kulit dan di bulu, kita masukkan kembali dari kandang ya, untuk mempersiapkan tahap pengeringan dengan menggunakan kanebo. Jadi kanebo yang saya gunakan ini memang khusus ya, yang saya sering gunakan untuk memandikan kucing. Bisa juga menggunakan handuk, tapi tidak gimana ya, karena bulu kucing itu agak tebal. Jadi lebih baik gunakan kanebo supaya proses pengeringannya sempurna dan cepat. Sehingga kalau kita menggunakan hair dryer akan lebih cepat ya, karena proses pengeringannya dengan menggunakan kanebo sudah setengah kering ya. Ini yang harus kita persiapkan setelah dia dimandikan habis menggunakan kanebo, hair dryer dengan sisir ya. Caranya dengan menggunakan hair dryer ini jangan terlalu panas, anginnya yang diperkencang, sehingga si kucing tidak akan berontak ya. Ini langkah yang terakhir ya, langkah terakhir daripada cara memandikan kucing. Ini karena bulunya terlalu panjang, jadi untuk proses pengeringannya ini agak lama ya. Kalau kucing kampung agak cepat untuk memandikan. Kita gunakan hair dryer sambil diusap-usap bagian bulu yang biasanya ada bulu yang bergimbal. Itu kita akan luruskan kembali dengan menggunakan sisir. Nah, seperti ini. Fungsinya supaya ada bulu yang bergimbal atau yang orang Gorontalo bilang tacako-cako ya, bisa kita gunakan sisir. Dan ada juga, dan kalau kucing kita sering kita mandikan, insya Allah dia akan terhindar dari kutu ya. Dia tidak akan ada kutu. Apalagi kucing ini kita sering mandikan 2 minggu sekali, jadi alhamdulillah dia tidak ada kutu. Dan kita bisa kontrol bagian badannya apabila ada penyakit kulit, bisa kita cepat beri obat. Dan alhamdulillah saya menggunakan sampo Kasan ini ya, sampo bayi. Tingkat kerontokan daripada bulu kucing sangat sedikit, bahkan jadi lebat ya. Ya, kita lihat bagian leher saja itu kayak singa.
dia bisa jadi lebat. Bahkan lebih bagus daripada sampo kucing yang saya rasa yang saya sudah beli di pet shop ya, yang agak mahal. Masih lebih bagus ya sampo untuk bayi manusia. Kita gunakan untuk kucing. Ya, ini bulunya sudah bagus, sudah mekar. Jadi di semua badannya harus kita sisir dan menggunakan hair dryer. Baik teman-teman, segitu dulu ya tutorial yang sudah saya sajikan, cara memandikan kucing di rumah ala Papa Iyas Gorontalo ya. Jadi apabila kalian suka dengan video ini, silahkan di like, dan kalau ada pertanyaan silahkan diisi di kolom komentar. Insya Allah saya akan menjawab. Jangan lupa di share serta di subscribe. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Salam sehat untuk kita semua. Semoga wabah corona ini akan segera berakhir. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.